Syukurlah acara ini akan dimulai dengan pembacaan ayat dari Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Fahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Arti dari ayat yang baru saja dilantunkan. Demi nama Allah yang Maha Besar dan Maha Pengampun, juga Maha Penyayang. Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah ia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Kepada yang terhormat para undangan dan para hadirin sekalian, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua. Sungguh suatu kebanggaan bagi saya untuk menyambut kehadiran Anda semua di sini atas nama Islamic Information Center. Dan inilah saudara-saudara, saat-saat yang telah dinanti-nantikan oleh masyarakat Chennai untuk merubah cara pandang dan perbedaan beragama di antara kita semua. Saya yakin, insya Allah, dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, kita semua akan mengerti bagaimana hidup dengan damai dan harmonis dalam perbedaan ini untuk mempromosikan hidup yang harmonis. Saya perkenalkan kepada Anda sekalian pembicara kita hari ini, Dr. Zakir Naik, tamu kehormatan acara ini. Kepada Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di sini, para panitia acara dan para sukarelawan yang telah menyelenggarakan acara ini, semoga saja semua kaidah-kaidah ini bermanfaat bagi kita semua demi kehidupan beragama dan terciptanya kedamaian di antara kita semua. Amin. Wa akhiru dawana anilhamdulillahirabbil alamin. Para hadirin yang terhormat, semoga yang terbaik dari yang terbaik untuk kita semua. Saya merasa senang karena saya dapat berada di sini dan berbicara pada Anda sekalian. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Adalah suatu kesempatan emas bagi diri saya pribadi untuk berbagi pandangan dalam masalah terorisme di dunia sebagai bencana terbesar. Revolusi adalah kejadian yang alami yang selalu terjadi
dalam sejarah kehidupan manusia. Kalau kita perhatikan secara hati-hati, kita dapat melihat bahwa semua hukum alam terdapat pada segala yang telah diciptakan oleh Sang Pencipta, bahkan pada ciptaannya yang terkecil. Kita tidak bisa dihentikan untuk bertindak dan berkreasi, karena kita adalah kreasi dari Pencipta yang Maha Besar. Jika kita tidak merasa bahagia, maka kita tidak akan bisa, karena kita hanya bisa menikmati hidup jika kita bisa melihat betapa hebatnya ciptaan Tuhan. Namun bagaimanapun juga, kita semua tidak diperkenankan untuk saling membunuh dan melakukan tindakan-tindakan yang primitif. Namun akan sangat lebih baik kalau kita rendah diri dan saling membantu. Saat Tuhan memberikan kita kemampuan untuk melihat kehebatannya, tentu Tuhan juga memberikan kita kepandaian untuk mengerti dan juga membantu kita menyadari keberadaan Tuhan, dan pikiran itu dapat membantu kita untuk menemukan Tuhan. Dan jauh di dalam pikiran kita ada hal-hal lain yang bisa kita ketahui, seperti ilmu-ilmu dan kebijakan-kebijakan. Kita semua hidup bermasyarakat, mengikuti berbagai jalan kehidupan, dan memeluk agama yang berbeda. Saat kita hidup bermasyarakat, kita menganggap tingkatan semua jalan kehidupan itu adalah sama. Adalah kesuksesan yang paling hebat. Jika manusia dapat bertindak bukan untuk dirinya sendiri. Seharusnya setiap manusia mengejar hal ini dan merupakan kesuksesan bagi mereka. Pikirkan. Insting dari dasar kita seharusnya sama dengan makhluk ciptaan lainnya. Hal ini seperti yang disebutkan oleh ayat-ayat Al-Quran dan juga kitab-kitab lainnya. Saudaraku yang terkasih, untuk mencintai Sang Pencipta, terlebih dahulu kita harus mencintai semua ciptaannya. Manusia di dalam kemuliaannya juga melambangkan kemuliaan Tuhannya. Satu hal unik tentang kebijaksanaan. Kebijaksanaan tidak bisa diwarisi tapi harus dikejar. Tingkat kesuksesan dan pengetahuan manusia sering dilihat dari posisinya. Tapi kadang juga harus dilihat dari apakah dia puas dengan dirinya sendiri. Kesuksesan juga dilihat dari intensitas bagaimana kita mewujudkan keinginan kita sendiri. Kebijaksanaan harus didapatkan. Untuk berada dalam jiwa kita, kita semua memiliki jiwa. Ini merupakan energi yang dapat mengerti dan berbicara dan memberikan kita nasihat dan nilai-nilai untuk dimengerti oleh jiwa kita. Berhubungan dengan jiwa ini, kebijaksanaan dapat mengerti bahasa perasaan. Sayangnya, sering kita dapati bahwa dalam kehidupan ini, dibanding dengan perasaan, pikiran lebih mengendalikan diri kita, mengendalikan kelakuan, dan juga mengendalikan keputusan kita. Karena itulah, kebahagiaan yang kita nikmati tergantung pada pikiran kita dan bukan pada perasaan kita. Kita semua harus menyadari bahwa kita adalah korban dari nilai-nilai yang kita bangun sendiri. Kita semua tidak bisa menyangkal bahwa banyak sekali hal-hal dan masalah-masalah yang bisa menjadi micu amarah. Karena itulah, seorang manusia yang ingin tetap menjadi manusia sejati harus bisa mengatasi rasa amarah itu dengan cara apapun. Amarah itu bagaikan zat asam. Orang yang memendam amarah itu lebih rusak dibandingkan orang yang menjadi tujuan amarah. Seluruh sistem saraf tubuh kita terpengaruh oleh dorongan amarah. Sehingga berbagai racun pun akan masuk ke dalam sistem peredaran darah kita dan membuat kita menjadi pemarah. Jadi karena itulah sangat penting bagi seseorang untuk bisa mengatasi amarahnya. Dari amarah timbul delusi. Dari delusi
timbul ingatan akan rasa sakit hati, seiring ingatan itu menguat, kita semua akan kehilangan akal sehat. Dan saat itu terjadi, maka seseorang akan segera melampiaskan amarahnya. Mereka melampiaskannya. Karena itulah, amarah harus dikendalikan. Dan cara terbaik untuk mengatasi amarah adalah dengan pengampunan. Telah dikatakan, dengan mengingat rasa sakit dan dengan tidak mengampuni kesalahan orang lain, kita akan terus-terusan terluka. Karena itu, untuk pengobatan yang terbaik bagi masalah kesehatan spiritual, mental dan fisik adalah dengan mengampuni. Ada dua hal yang penting bagi kita, yaitu pikiran dan fisik. Alam sadar kita adalah guru terbaik kita. Perasaan kita dapat membuat kita menyadari banyak hal. Kita seharusnya dipimpin oleh perasaan kita dan bukan pikiran kita. Kekayaan hidup ini banyak yang tidak bisa kita lihat, tapi dapat kita rasakan. Dan pengalaman yang paling baik adalah melihat perjalanan ke dalam hidup kita. Dengan melihat ke dalam, kita bisa melihat bagian-bagian lain alam semesta ini. Melihat ke dalam berarti kita mulai memperhatikan pikiran, tubuh, dan kelakuan kita. Cinta adalah bahasa yang bisa dimengerti oleh semua makhluk ciptaan Tuhan. Dan kita mengetahuinya dari pengalaman kita. Pengalaman kita mengatakan bahwa mengalami cinta bagaikan mengalami cinta yang digabungkan dengan alam semesta. Kita tidak bisa mengalami cinta tanpa perasaan bersatu. Kita harus belajar mengubah perbedaan. Kita memiliki kepandaian untuk membuat senjata, tapi tidak memiliki kebijaksanaan untuk tidak menggunakannya. Beberapa negara bahkan menggunakannya untuk menghancurkan negara lain, dan bukan untuk kebaikan. Kita hanya dekat dengan mereka yang sama dengan kita. Kita menganggap orang sebagai asing, padahal mungkin mereka masih bersaudara dengan kita. Generasi muda hanya mengulangi kesalahan kita. Bagaimanapun juga kita bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan dan kelakuan kita sendiri, bukannya orang lain. Motivasi kita menentukan takdir kita. Motivasi yang egois pada akhirnya membawa kita kepada kehancuran, tetapi motivasi yang tidak egois akan membawakan berkah dan kehidupan abadi. Selain itu, bagi kebanyakan orang, belajar untuk bertindak tidak egois akan membutuhkan pengendalian diri dan melatih kedisiplinan diri agar mereka tidak mengikuti amarahnya. Dari berbagai macam cara-cara komunitas yang ada, orang-orang yang telah mengalami kemajuan cara berpikirnya telah menuruti slogan, manusia yang utama adalah manusianya, entah dia Hindu ataupun Muslim. Pada akhirnya kita harus menyadari kita ini satu kesatuan. Masalah makin bertambah dan Anda boleh percaya atau tidak bahwa masalah tidak akan selesai selama manusia tidak berusaha untuk menyelesaikannya. Karena itu manusia harus berusaha untuk tidak bertindak egois agar masalahnya bisa diselesaikan. Hari yang sangat bersejarah bagi kaum manusia ketika agama dan ilmu pengetahuan saling melengkapi, di mana manusia bisa bertindak tanpa memikirkan diri sendiri dan tanpa keegoisan, sehingga semua manusia akan bisa memiliki hidup yang baik. Dan sekarang atas nama Islamic Information Center, saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda semua. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Anda sekalian yang berada di sini, yang duduk di seberang sana, saudara-saudara sekalian. Pertama-tama, izinkan saya untuk berterima kasih pada semua pelaksana program ini untuk memberikan saya kesempatan ini untuk membicarakan hal ini di depan saudara-saudara sekalian. Saya merasa senang sekali dengan kehadiran kolega-kolega hebat seperti Dr. Haynes dan juga hadirnya Dr. Zakir Naik dalam pembicaraan kita mengenai teroris dan jihad. Terorisme adalah kerusakan di dalam tindakan manusia. Terorisme, baik mereka Hindu fundamental, teroris Kristen, ataupun teroris Muslim, mereka mungkin memiliki pikiran yang normal, tapi mungkin juga tidak waras. Dan cara untuk menghadapi masalah ini adalah
dengan tetap menganggap mereka sebagai manusia biasa. Begitulah caranya. Dan yang lebih penting adalah untuk mencari tahu apa atau siapa yang menjadi akar dasar penyebab terorisme itu. Dan berusaha supaya akar teroris itu dihabiskan menyeluruh. Mengenai teroris, kita harus berpusat bukan pada teroris, tetapi pada penyebabnya. Karena mereka juga adalah manusia biasa. Mereka juga manusia yang berusaha seperti kita. Kita berusaha lebih keras untuk memberikan sumbangan. Kita berusaha lebih keras untuk membantu orang selain diri kita sendiri. Untuk memberi makan yang miskin, untuk menjaga yang kesusahan, untuk menyembuhkan yang sakit dan menderita. Dan usaha ini bukanlah sia-sia, tetapi untuk membantu agar hidup menjadi lebih baik, lebih bahagia lagi. Demi kemajuan bangsa dan negara kita. Saya adalah seorang dokter yang sudah praktek selama lebih dari 40 tahun. 40 tahun dalam profesi ini, berjuang untuk hidup dan bersikap optimis, telah mengajarkan saya satu fakta penting kehidupan ini. Bahwa hidup sangatlah berharga. Setiap hidup itu berharga dan perlu dihormati dan dijaga baik-baik. Zaman ini, hidup pun ada setelah kematian. Orang mati dapat menyelamatkan 11 nyawa. Dengan hadiah berupa 2 ginjal, 2 paru-paru, 1 jantung, 1 hati, 1 liver, 1 pankreas. Dengan catatan Tuhan menyelamatkan mereka pada waktunya. Tentu saja, semua ini tidak mudah diterima. Karena pada saat seseorang meninggal, maka dia pulang. Dia tidak meninggal, dia tetap hidup dan dia tinggal di rumahnya. Menjalani kehidupan seperti yang telah ditentukan oleh Allah. Manusia hanya bisa hidup jika kita belajar hidup secara harmoni. Belajarlah untuk menyayangi sesama manusia, menghormati dan berbuat baik pada mereka. Dalam perbuatan baik manusia itu, Tuhan memanifestasikan dirinya. Perbuatan mulia manusia dapat dilihat dari ketidakegoisannya dalam memberi. Makanan mereka bagi yang lapar, buku bagi mereka yang ingin pendidikan, obat bagi yang sakit, sumbangan bagi yang membutuhkannya. Terus memperhatikan yang tua, menyayangi dan terus berdoa bagi mereka semua. Mengenai hukum kehidupan, di mana ada kasih, di situ ada sentuhan Tuhan. Di mana ada kebencian, di situ ada iblis yang sedang beraksi. Maka ini perlu dilawan. Bukankah itu yang diminta agama? Untuk menjadi baik dan berbuat baik. Rahasia agama bukan dalam bacaan, tapi dalam praktek kehidupan. Pesan dasar dari agama adalah membawa kedamaian bagi manusia. Mahatma Gandhi menganggap tindakan yang baik sebagai agama. Sangatlah penting bagi kita untuk mengikuti prinsip-prinsip dasar ini. Semua yang di sini seharusnya merasa bahagia. Buku yang mengajarkan kita agama sesungguhnya mencerminkan pikiran dan hati kita. Kita harus ingat, perasaan dan tanda-tanda kehidupan adalah milik masing-masing dari manusia itu. Mereka yang suka Kristus, maka mereka menjadi Kristus. Mereka yang suka Buddha, mereka menjadi Buddha. Agama adalah manifestasi dari pikiran manusia, di mana terdapat toleransi, kasih, ketidakegoisan, kemurahhatian, kejujuran, dan juga iman. Perbedaan menciptakan jarak. Dan kita perlu mengatasi semua perbedaan itu. Untuk itu, kita harus ingat pada nilai-nilai yang sudah terlupakan, seperti toleransi. Ini yang pernah diucapkan oleh Gandhi. Jika kita mengganti mata dengan mata, seluruh dunia akan menjadi buta. Dia juga pernah berkata, seandainya orang Kristen memang Kristen sejati dan mengikuti prinsip-prinsip Kristus, tidak akan ada seorang Hindu di India. Jadi, prinsip dasar kehidupan manusia lebih penting daripada agama dan juga hal-hal yang lainnya. Begitulah. Jawabannya adalah untuk mencintai di mana ada kebencian, memaafkan di mana ada yang disakiti, atau lebih baik dikatakan mengampuni. Saya rasa sangatlah hebat jika manusia bisa mengampuni satu sama lain. Itu luar biasa. Untuk memberi kepercayaan di mana ada keraguan, memberi harapan di mana ada keputusasaan, dan mencintai dan memberikan kebebasan agar dunia tidak terpecah belah dengan cara mengecilkan segala perbedaan manusia. Saya ingin mengakhiri ini dengan berkata, jika kita tidak dapat menghormati
manifestasi Tuhan di dalam diri manusia, maka untuk apa kita melayani Tuhan? Jadi saya rasa untuk menghormati manusia, kita harus berusaha untuk menyayangi, kita harus suci, jujur, memiliki sikap yang baik, dan membantu sesama manusia, bukan mengambil nyawanya. Saya sudah selesai. Terima kasih banyak atas perhatian dan kesabaran Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Kebebasan beragama adalah sesuatu yang bernilai di negara Amerika. Adalah suatu pandangan umum bahwa Amerika tidak peduli dengan agama. Saya di sini untuk menjawab bahwa itu adalah pandangan yang salah. Amerika sangat peduli dengan agama. Namun, mungkin untuk kami, agama adalah hal yang lebih pribadi dan bukan untuk umum. Bagi kami, yang paling penting adalah setiap orang memilih agamanya masing-masing, karena pada akhirnya setiap orang memiliki kepercayaan dan keselamatannya sendiri. Seperti yang terjadi di dalam keluarga saya sendiri, dan saya bukannya mengada-ada. Dalam keluarga saya ada yang beragama Kristen Protestan, agama Buddha, agama Yahudi, agama Katolik Ortodoks, ada yang beragama Islam, dan juga Katolik Roma. Dan itu baru keluarga saya. Dan saya berani katakan banyak keluarga Amerika yang anggotanya masing-masing beragama lain. Dan juga masing-masing menganutnya dengan serius, serta melakukan dengan sungguh-sungguh agama pilihan mereka. Dan juga saya sangat menyukai India, dan lebih dari 30 tahun saya telah mengunjungi India. Saya bisa menebak kebanyakan kalian belum lahir pada saat pertama saya datang ke India. Jadi saya guru tua yang agak berpengalaman di sini. Baiklah akan saya katakan, India berubah dengan sangat pesat, dan ini sangat menarik untuk berada di sini. Menurut saya pribadi, India dan Amerika adalah dua negara yang paling bermoral di dunia ini. Saya sering bertemu orang India yang berkata, ya, saya tinggal di sini, tapi sebenarnya saya dari Kalkuta. Atau saya di sana, tapi keluarga saya dari Caroline. Ya, masih banyak lagi yang lainnya. Banyak saya temui orang-orang India yang tidak berdiam di satu tempat menjadi sebuah keluarga. Keluarga yang melihat bagian lain di India sebagai cara baru dalam melihat dunia. Jadi kalian semua sama seperti orang Amerika. Telah membuat pilihan untuk menentukan siapa diri kalian dan mengapa kalian berada di sini. Bagi saya, itu adalah hal yang sangat menarik. Selama saya berkunjung dari satu kota ke kota lain di India, seperti Agra, Srinagar, dan lain-lainnya, saya melihat ini bukan pemisah antara siapa yang peduli dengan agama dan siapa yang tidak peduli. Tapi pemisah antara mereka yang percaya bahwa orang seharusnya diizinkan untuk mempraktekkan agamanya dan mereka yang tidak. Amerika Serikat terkenal dengan Coca-Cola, Pepsi, MTV, dan banyak hal lainnya yang mungkin kita nikmati. Tapi nampaknya itu bukanlah hal yang penting. Saya ingin katakan bahwa Amerika juga memberikan dunia rasa toleransi dan kebebasan dan rasa hormat terhadap toleransi dan kebebasan. Amerika menginginkan dunia dengan kekuatan yang seimbang antara mereka yang memegang satu prinsip kebebasan dan mereka yang memegang prinsip kebebasan lainnya. Amerika Serikat tidak menginginkan dunia di mana Amerika memegang kendali dalam prinsip kebebasan. Tapi kami ingin agar Anda dan Anda untuk bekerja sama dengan kami dalam menemukan suatu keseimbangan yang akan memimpin kita semua menuju kebebasan. Karena itu, Amerika Serikat membuat suatu kondisi yang akan membuat Anda
dan juga semua orang di dunia untuk dapat memilih dengan cara mereka sendiri untuk mencapai kebebasan politik dan juga kebebasan ekonomi. Amerika menyokong semua ini bukanlah karena alasan politik dan juga bukan karena ingin tampil baik, tapi karena memang hal ini adalah baik. Dan Amerika sangat percaya pada perdamaian. Akan tetapi Amerika juga percaya bahwa kita semua harus melindungi perdamaian. Apalagi untuk mencapai toleransi dan kebebasan dengan melindungi perdamaian dari mereka yang telah menyebabkan teror secara global. Kami dan juga Anda semua akan menggunakan segala cara untuk mencegah, menahan, dan merespons serangan-serangan teroris. Namun, ketika saya mengatakan segala cara, saya tidak bermaksud bom, pesawat, senjata, pisau. Tapi yang saya maksud adalah hal-hal seperti pendidikan yang baik, air yang bagus, kebersihan, kesehatan, dan juga saya bicara tentang mengatur keuangan kita, tentang bekerja sama dengan pemerintah lokal dan pemerintah negara lain di dunia untuk mencegah hal-hal yang melatar belakangi tindakan kriminal ataupun cara untuk menghentikan peredaran narkotik yang sering mengompori tindakan teroris. Itulah tujuan negara kami. Saya bicara tentang menghentikan pemindahan orang-orang ke negara lain yang seharusnya tidak boleh dipaksakan. Ini adalah hal-hal dasar yang digunakan dalam kampanye melawan terorisme. Adalah sangat disayangkan kalau kalian semua menjadi pusat dari perhatian kampanye itu. Padahal kalian dan saya bersama-sama sedang melawan tindakan terorisme dengan berbagai cara. Entah mengapa ada pandangan umum bahwa Amerika Serikat menentang Islam. Dan saya di sini memberitahu Anda bahwa hal ini sama sekali adalah tidak benar. Amerika adalah negara penuh orang imigran. Masyarakat kami terdiri dari orang Islam dari berbagai bangsa. Ada orang Bangladesh, Arab Saudi, ada orang Pakistan, Afrika, ataupun juga orang India. Karena itu, perang Amerika terhadap terorisme bukanlah melawan masyarakat sipil. Bukan peperangan Amerika melawan Islam. Tapi peperangan kami adalah peperangan antara peradaban, yaitu kita semua di sini melawan mereka yang ingin menghancurkannya. Untuk mempertahankan diri terhadap bahaya yang sama dan untuk tetap membangun harapan yang satu, Amerika Serikat telah dan akan terus bekerja sama dengan PBB dan organisasi internasional lainnya, dan juga dengan menjalin hubungan secara bilateral seperti yang telah dilakukan dengan negara India untuk memerangi kejahatan teroris. Kita semua tahu untuk membangun suatu visi dunia tidaklah cukup hanya dengan visi Amerika, tapi kita membutuhkan visi Anda semua. Sebab itulah kami memilih demokrasi, karena itulah yang terbaik. Karena menurut kami, toleransi dan kebebasan adalah akar demokrasi. Nilai-nilai ini berharga bagi kami dan juga sama berharganya bagi Anda semua di India. Kalian salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Kalian dan Amerika merupakan dua negara dengan demokrasi yang penuh perbedaan. Kalian dan kami memiliki konstitusi yang sama yang melindungi kebebasan beragama bagi setiap orang di India. Ini merupakan perjuangan panjang yang sulit. Saya tidak menganggap negara saya, Amerika, adalah negara yang sempurna. Saya juga tidak akan mengatakan bahwa semua orang di Amerika percaya pada toleransi seperti saya. Tapi saya dapat katakan bahwa ini adalah keinginan ideal Amerika, di mana toleransi dan kebebasan beragama adalah pusat dari diri kami sebagai manusia. Dan sama seperti pada diri kalian, masyarakat India. Sebagai dua negara demokrasi terbesar, India dan Amerika harus terus menyokong kebebasan. Kebebasan tidak akan bertahan tanpa bantuan Anda. Karena itu, Anda harus bergabung dengan kami untuk melanjutkan perjuangan menuju kebebasan.
dan kebebasan dalam beragama. Dalam berbagai hal, karakter masa depan yang akan diwariskan pada anak-anak di sini dan anak-anak saya bergantung pada kesuksesan, pada reaksi dan kerjasama di antara kita dalam menghadapi masa-masa yang sulit ini. Bagaimanapun, nilai-nilai, toleransi, dan kebebasan ini memberikan kita ikatan yang sama, karena kita saling berbagi sesuatu yang sangat berharga. Tapi ini juga memberikan kita tanggung jawab yang sama, untuk bekerja sama mencapai masa depan yang lebih baik. Masa depan Anda dan juga saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Suatu kebanggaan bisa memperkenalkan Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Abdul Karim Naik adalah pendiri dari Islamic Research Foundation IRS, organisasi internasional yang khusus dalam mempelajari Islam dan juga agama lain. Beliau adalah orang utama di belakang pelatihan dan presentasi-presentasi IRS dalam mempelajari dan memperjelas arti Islam dan juga menghilangkan hal-hal yang tidak jelas mengenai Islam sendiri. Walau dulunya beliau seorang dokter yang berpraktek secara profesional, dia telah mengubah haluan untuk menyebarkan kebenaran Islam. Pada saat berumur 36 tahun, Dr. Zakir telah menerangkan ajaran agama Islam dan meluruskan pendapat keliru mengenai Islam dengan berdasarkan Al-Quran dan menguatkannya dengan alasan, logika, dan juga ilmu pengetahuan yang semuanya berpengaruh. Beliau banyak mengutip dari dalam Al-Quran dan juga dari dalam kitab-kitab agama lain. Dr. Zakir terkenal dengan analisa detailnya dan jawaban yang meyakinkan pada pertanyaan yang diajukan pendengar dan juga mereka yang skeptis dalam pertemuan-pertemuan yang terbuka yang diadakan oleh IRS maupun tidak. Beliau telah berbicara dalam lebih dari 600 pertemuan umum dalam 6 tahun terakhir ini di beberapa negara dan juga banyak pertemuan umum di India. Banyak dari pertemuan itu direkam dalam bentuk video ataupun kaset. Dr. Zakir muncul secara berkala di banyak stasiun TV internasional dan channel TV satelit di lebih dari 100 negara di dunia. Beliau juga sering diundang dalam wawancara radio. Beliau telah menulis buku mengenai Islam dan agama lainnya. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haq wa ja'akil batil. Innal batila kana dahuka. Rabbis rohli sodri. Wa yassiril amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tamu-tamu yang terhormat, Dr. Richard Hines, Dr. Amar Sena, Tuan Krishna Cancoradia, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku. Aku mengucapkan selamat datang dengan salam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga damai, pengampunan, dan juga berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan kita ada bersamamu. Topik dari pembicaraan sore ini adalah terorisme dan jihad dari pandangan dunia Islam. Banyak dari kita mungkin menyadari bahwa lebih dari 20% dari populasi dunia adalah orang Muslim. Lebih dari 1/5 populasi dunia adalah kaum Muslim. Mengenai hal teroris dan juga Islam, ada pandangan. Setiap Muslim pastilah seorang teroris. Kalian pasti bingung. Apa sih yang sedang dibicarakan oleh Dr. Zakir Naik di pertemuan ini? Apakah tiap Muslim itu seorang teroris? Apa arti kata teroris? Menurut definisi, teroris adalah seseorang yang menteror. Seorang perampok yang melihat polisi merasa takut. Jadi bagi perampok itu, si polisi adalah teroris. Dalam pembahasan ini,
Dalam pembahasan ini setiap muslim haruslah menjadi teroris bagi perampok. Kapanpun perampok melihat muslim, ia akan jadi ketakutan. Kapanpun pemerkosa melihat muslim, ia akan jadi ketakutan. Setiap muslim harus menjadi teroris bagi setiap elemen antisosial. Saya sadar, teroris yang kebanyakan anak muda adalah orang-orang yang menteror orang-orang yang tidak berdosa. Dalam konteks ini, tidak ada seorang muslim pun yang boleh menteror orang yang tidak berdosa. Muslim harus memilih untuk menteror mereka yang antisosial. Banyak sekali dua pandangan diberikan untuk aktivitas yang sama dilakukan. Contohnya, 16 tahun yang lalu, saat kita diperintah oleh orang-orang Inggris yang mengendalikan India waktu itu, ada beberapa orang India yang berjuang demi kemerdekaan. Kelompok India ini dianggap sebagai teroris oleh pihak dari Inggris. Tapi orang-orang itu dianggap sebagai pahlawan untuk orang India sendiri. Pejuang kemerdekaan. Orang yang sama, aktivitas sama, dua pandangan berbeda. Satu sisi menyebut teroris, dan satu sisi lagi menganggap mereka sebagai pahlawan. Orang sama, aktivitas sama, dua pandangan berbeda. Karena itulah saya peringatkan kepada Anda, sebelum kita memberi pandangan terhadap sesuatu, cobalah mengerti alasan di balik pandangan tersebut. Jika Anda setuju dengan pemerintah Inggris, bahwa Inggris berhak untuk memerintah India, Anda akan menyebut orang-orang ini sebagai teroris. Tapi jika Anda setuju dengan masyarakat India secara umum, bahwa Inggris telah merusak India dan tidak berhak memerintah kita, maka Anda akan menyebut bahwa orang-orang itu adalah pejuang kemerdekaan. Orang yang sama, aktivitas sama, dua pandangan berbeda. Sekarang saya ingin memberi contoh mengenai Nelson Mandela, yang merupakan mantan presiden negara Afrika Selatan baru yang bebas. Kita tahu, berdasarkan pemerintah sebelumnya, pemerintahan kulit putih sebelumnya, mereka menyebut Nelson Mandela itu sebagai teroris, sehingga mereka memenjarakan di Pulau Robben lebih dari 25 tahun. Tapi orang yang sama, orang-orang Afrika Selatan, mereka menyebutnya pahlawan. Orang sama, aktivitas sama, dua pandangan berbeda. Tapi jika Anda setuju dengan pemerintahan kulit putih sebelumnya di Afrika Selatan, bahwa warna kulit putih membuat mereka lebih hebat. Jika warna kulit memisahkan dan membuat derajat diri mereka menjadi lebih tinggi, maka kita harus setuju bahwa teroris terbesar di dunia adalah Nelson Mandela. Tapi jika Anda setuju dengan pandangan masyarakat Afrika Selatan, yang memang asli penduduk Afrika Selatan, bahwa warna kulit tidak membuat mereka lebih hebat, atau mengatakan seperti disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Hujarat bab 49 ayat 13. Ya ayuhan nasu inna kalaknakum min zaki wa umsa wa ja'alnakum su'uba wa ukba illa litaraku innaka wa mu'min layakof innallaha aliyul kabir. Kalian manusia, semua diciptakan dari satu pasangan manusia, lelaki dan perempuan. Dan walaupun kalian terbagi dari suku dan bangsa, kalian harus mengenali satu sama lain, bukan saling membenci. Dan yang paling dihormati di hadapan Tuhan Allah adalah orang yang takwa. Kriteria penghakiman di hadapan Allah bukanlah warna kulit, bukan kelamin, bukan kekayaan, namun ketakwaan, kebenaran, kebaikan, dan kesadaran diri. Jika Anda setuju dengan Al-Quran, dan juga yang dikatakan Hajatul Wida dalam khotbah yang terakhir, jika Anda setuju dengan pandangan dari Al-Quran dan inti dari khotbah tadi, Anda tidak akan menyebutkan Nelson Mandela sebagai seorang teroris, tapi orang yang berjuang demi kemerdekaan. Karena itulah, sebelum kita mengecap seseorang atau tindakannya, cobalah mengerti untuk alasan apa dia melakukan tindakan tersebut. Nomor 2, yang keliru dari konsep Islam adalah jihad. Bahwa ada kekeliruan besar mengenai arti kata jihad. Bukan hanya di antara orang-orang non-muslim, tapi juga di antara muslim sendiri. Kebanyakan orang-orang muslim ataupun non-muslim merasa bahwa setiap perang yang
dilakukan oleh orang-orang muslim untuk alasan apapun juga, apakah hal itu untuk kepentingan pribadi, politik, daerah kekuasaan, atau juga bahasa. Untuk alasan apapun di mana perang itu dilakukan orang muslim, perang itu disebut jihad. Ini kekeliruan besar bukan hanya di antara orang-orang non-muslim, tapi juga di antara muslim, bahwa tiap kali orang muslim berperang, itu disebut jihad. Jihad berasal dari kata-kata Arab, jahadah, yang berarti bekerja keras, yang berarti berjuang, yang berarti mengeluarkan usaha. Dan dalam konteks Islam, jihad berarti berjuang melawan keinginan jahat yang datang dari diri sendiri. Jihad dalam konteks Islam juga berarti berjuang untuk memperbaiki masyarakat. Ini termasuk berjuang dalam peperangan untuk mempertahankan diri. Juga termasuk berjuang untuk melawan tirani dan penindasan. Jihad berasal dari kata dasar jahadah yang berarti berusaha, berjuang. Contohnya, jika seorang siswa berusaha untuk lulus dari ujiannya, dalam bahasa Arab kita menyebutnya jihad juga. Dia berusaha, berjuang untuk lulus dalam ujiannya. Jika seorang pegawai berusaha, berjuang untuk memuaskan atasannya, tidak peduli apa dia baik atau tidak, itu disebut jihad. Tidak peduli apakah pegawai itu baik atau tidak, apakah ia berjuang untuk memuaskan atasannya, itu disebut jihad. Jihad artinya adalah untuk berjuang. Jika seorang politikus berjuang untuk memenangkan kampanye, entah ia baik atau tidak, dalam bahasa Arab itu disebut jihad. Mengenai kekeliruan yang ada dalam kata-kata jihad, kebanyakan orang muslim dan non-muslim menganggap bahwa jihad hanya bisa dilakukan oleh orang-orang muslim. Sebenarnya, ada ayat di Al-Quran yang dikatakan oleh Allah bahwa orang-orang non-muslim pun dapat melakukan jihad. Quran yang mengatakan. Surat Luqman, bab 31, ayat 14. Di sana dikatakan bahwa kita yang menikmati hidup sebagai manusia, maka kita harus berbuat baik pada orang tua. Ayat selanjutnya di surat Luqman bab 31 ayat 15 mengatakan bahwa jika orang tua kalian berjuang atau memaksa kalian untuk memuja Tuhan selain daripada aku, selain Allah maksudnya, di mana kalian tidak mengerti, maka jangan menuruti mereka. Al-Quran berkata, jika orang tua kalian berusaha, berjuang, melakukan jihad untuk memaksamu memuja orang lain selain Allah Maha Besar, jangan menuruti mereka. Kalian dengar bahwa orang non-muslim pun bisa melakukan jihad. Pesan yang sama ada di surat Al-Ankabut bab 29 ayat 8. Kita sebagai manusia harus menghormati orang tua kita. Tapi jika mereka berjuang dan melakukan jihad dan juga memaksa kau untuk memuja Tuhan selain aku, selain Allah Maha Besar, di mana kalian tidak mengerti, maka jangan menuruti mereka. Tapi hiduplah dengan mereka dengan penuh kasih sayang. Kini kita tahu dari Al-Quran bahwa non-muslim pun bisa melakukan jihad. Al-Quran menyebutkan di surat An-Nisa bab 4 ayat 76. Orang-orang yang percaya berjuang dengan cara Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang tidak percaya berjuang dengan cara setan. Orang-orang yang berjuang melawan keinginan setan yang menentang kedamaian, maka siapapun dia disebut melakukan jihad. Jihad adalah kata Arab yang hanya berarti berusaha, berjuang. Dalam konteks orang percaya, mereka berjuang dengan cara Allah dan disebut dengan jihad fisabilillah. Mereka yang jahat berjuang dengan cara setan dan disebut dengan jihad fisabisyaiton. Jadi jihad ada jenisnya, yang baik dan juga yang jahat. Berjuang untuk hal baik, berjuang untuk hal jahat. Tapi dalam konteks Islam, jika tidak dispesifikasikan, kita mengambil arti bahwa jihad adalah untuk alasan yang baik, jihad fisabilillah, jihad dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dispesifikasikan, sudah dipastikan bahwa tiap kali jihad disebut itu berarti jihad fisabilillah, jihad dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Kekeliruan lainnya
baik di kalangan non-muslim atau muslim, adalah jihad berarti perang suci. Sebenarnya, jika kita baca di Al-Quran, tidak ada kata perang suci dimanapun dalam Al-Quran. Kita tidak akan menemukan perang suci disebutkan dalam ayat manapun atau dikatakan oleh Nabi maupun dalam Al-Quran. Terjemahan bahasa Arab untuk kata perang suci adalah, yaitu hablum mukadifah, yang berarti perang suci. Kata ini tidak pernah disebutkan di dalam Al-Quran, dan juga tidak pernah disebutkan dalam buku-buku Nabi yang asli. Kata perang suci ini pertama kali digunakan oleh orientalis saat mereka pertama kali menulis buku tentang Islam. Dan sangat disayangkan, banyak cendekiawan muslim pun menerjemahkan jihad sebagai perang suci. Sangat disayangkan. Ketika banyak orang salah mengerti tentang ajaran Islam, banyak cendekiawan muslim pun menggunakan terjemahan ini. Dan menggunakan terjemahan ini. Dan mereka mengira bahwa terjemahan yang paling cocok untuk bahasa Arab jihad adalah perang suci. Ini sangat salah. Kata yang disebutkan dalam kitab suci Al-Quran adalah berjuang, yang berarti membunuh. Tapi sekali lagi, melawan ada dua jenis, membunuh ada dua jenis, untuk tujuan baik dan tujuan jahat. Seperti dipelajari dalam Al-Quran, surat An-Nisa, bab 4, ayat 76. Orang-orang yang percaya berjuang dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berjuang dengan cara Allah. Dan orang yang tidak percaya berjuang dengan cara setan. Orang yang percaya berjuang melawan kekuatan setan. Artinya, orang jahat berjuang dengan cara setan. Dan orang baik berjuang dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jihad bukan berarti perang suci. Dan qital hanya berarti untuk berjuang. Qital fisabilillah berarti berjuang dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan qital fi syaiton berarti berjuang dengan cara syaiton. Kata jihad disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran di berbagai tempat. Bahkan pernah digunakan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga beberapa doktrin lainnya. Jika Anda baca Al-Quran, disebutkan dalam surat Al-Hajj, bab 22, ayat 78. Seperti mereka berjuang dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian kita harus berjuang dengan keikhlasan dan disiplin. Dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala lah kita seharusnya berjuang. Juga dikatakan dalam Al-Quran, surat At-Taubah, bab 9, ayat 20. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harta benda mereka dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Itu artinya bagi siapa saja orang beriman yang berusaha, jika ia berjuang dan berjihad di jalan Allah dan dengan kekuatan Allah, dan juga tidak mementingkan dirinya sendiri dengan seluruh nyawa dan juga pikirannya, inilah orang-orang yang akan menerima tempat yang tertinggi di sisinya, dan mereka akan segera masuk surga. Kemudian disebutkan juga dalam hadis sahih Al-Bukhari, edisi keempat, nomor 46. Di situ dikatakan Al-Mujahidin, bahwa Al-Mujahidin adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Dan Allah juga tahu siapa orang-orang yang berjuang di jalannya. Dan perhatikan ini. Orang-orang ini adalah orang yang mengerjakan puasa dan sholat tanpa ditinggalkan. Dan bila seseorang seperti Al-Mujahidin yang berjuang di jalan Allah, lalu ia mati, maka ia akan masuk surga. Dan jika ia kembali, maka ia akan mendapatkan pahala yang setimpal. Kata jihad disebutkan dalam Al-Quran beberapa kali dan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Ankabut, bab 29, ayat 6. Disebutkan, dan barang siapa yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kaya dan tidak memerlukan sesuatu dari alam.
Artinya, apabila kau berjuang dengan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kau melakukannya untuk dirimu sendiri. Karena Allah Sang Maha Pencipta tidak memerlukan apapun. Artinya, jika kau berjuang di jalan Allah, itu untuk keuntungan dirimu sendiri dan bukan untuk Allah. Karena Allah tidak bergantung pada ciptaannya. Allah mandiri dan Dia tidak memerlukan bantuan siapapun juga. Jika kau berjuang dengan jalan Allah, maka semua itu untuk keuntungan dirimu sendiri. Disebutkan juga dalam Al-Quran. Surat At-Taubah, bab 9, ayat 24. Kul in kana aba'ukum. Katakanlah jika bapak-bapak, wa abna'ukum, anak-anak, wa ihwanukum, saudara-saudara, wa azwajukum, pasanganmu suami dan istri, wa asiratukum, kaum keluargamu, wa amwalum niftaroktumuha, wa tijaratun tasawna kasadaha, wa masakinu tardaunaha, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah tempat tinggal yang kamu sukai. Allah berkata, apa yang kamu pentingkan? Apa bapakmu, anakmu, saudaramu, pasanganmu, keluargamu, kekayaanmu, perniagaanmu, rumah tempat tinggalmu? Apa yang kamu pentingkan? Allah melanjutkan, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilihi. Jika kamu lebih menyukai ini daripada Allah, Rasulnya, dan melakukan jihad dengan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi jihad digunakan. Dan dikatakan, jika kamu lebih menyukai hal-hal yang lebih dari Allah, lebih dari Rasul-Rasul Allah, semua yang berusaha dan berjuang dengan jalan Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Tunggu sampai Allah membawa pencerahan bagimu. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Allah juga berkata, apabila kamu mencintai dunia dan segala harta benda lebih dari cintamu padanya dan lebih dari Rasulnya, dan berjuang dengan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik.